Kamboja adalah sebuah negara yang berada di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina dari abad ke-11 hingga ke-14. Kamboja mempunyai area seluas 181,35 km persegi, berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara dengan populasi 17.423.880 orang pada tahun 2023. Akan tetapi, kriminal yang ada di negara Kamboja semakin marak terjadi, bahkan sampai internasional. Begitu juga bagi Indonesia, banyak warga Indonesia yang tertipu dan menjadi korban aksi kriminal negara Kamboja. Beberapa kriminal tersebut meliputi perjudian, penipuan siber, kasino, kejahatan siber, hingga eksploitasi dan perdagangan manusia hingga penjualan organ tubuh manusia. Di sini kita akan membahas kenapa dan kapan awal mula negara Kamboja menjadi sindikat kriminal yang merugikan beberapa negara di dunia. Dan inilah tentang fakta. Sihanoukville, sebuah kota pelabuhan di bagian selatan Kamboja yang terkenal dengan keindahan pantainya ini. Dulunya, kota ini adalah kota yang sepi dan menjadi satu-satunya pelabuhan di Kamboja. Namun, sejak adanya The Belt and Road Initiative yang dipelopori oleh Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013 lalu, Sihanoukville dikenal menjadi titik fokus bagi investasi Cina di Kamboja. Ratusan ribu investor asal Tiongkok pun berbondong-bondong datang ke wilayah ini. Mereka bukan hanya untuk berlibur, namun juga untuk berbisnis. Kedatangan investor Cina menyulap Sihanoukville menjadi kota dengan ratusan konstruksi gedung-gedung tingkat tinggi, hingga orang-orang lokal pun menyebut Sihanoukville sebagai Chinatown. Pada tahun 2018, tercatat sejumlah 2 juta turis asing datang ke kota ini. Sebagian besar di antaranya berasal dari Tiongkok dan ratusan ribu di antaranya memutuskan untuk menetap di Sihanoukville. Kecepatan pembangunan di kota ini telah membuat banyak penduduk setempat terkesima. Orang-orang dari Tiongkok diperkirakan membentuk hampir 20% dari populasi kota Sihanoukville. Konstruksi bangunan selalu beroperasi hampir 24 jam setiap harinya. Proyek-proyek konstruksi besar yang dikelola investor Cina dan terlihat juga di hampir setiap area kota dan jalanan sekarang dipenuhi dengan bisnis dan restoran yang mayoritas dimiliki oleh orang asing. Akan tetapi, di luar keindahan pantai dan keramahan warga lokal, Sihanoukville yang dulunya sepi kini berubah menjadi kota terang benderang yang memiliki sisi gelap di dalamnya. Yang dikarenakan di dalam gedung-gedung hotel mewah dan kompleks perumahan yang megah tersebut terdapat aktivitas kriminal ilegal yang sedang beroperasi dan tidak dihiraukan oleh orang-orang sekitar. Aktivitas ilegal seperti perjudian, penipuan siber, kasino, kejahatan siber, hingga eksploitasi dan perdagangan manusia sudah bersarang di jantung Sihanoukville selama bertahun-tahun. Kota ini menjadi saksi bisu di mana 60 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja saat ini sedang disekap oleh sindikat kriminal tersebut. Di Sihanoukville, banyak investor asal Tiongkok yang ternyata mereka sindikat kriminal yang menjalankan bisnis penipuan. Sindikat kriminal ini menjalankan perusahaan bisnis investasi palsu yang biasanya bergerak di bidang investasi cryptocurrency. Mereka merekrut pekerjanya melalui lowongan-lowongan kerja yang disebar melalui media sosial seperti Facebook dan iklan-iklan di internet. Dengan iming-iming gaji ribuan dolar, serta transportasi dan akomodasi yang sudah dibiayai, para korban yang biasanya berasal dari masyarakat menengah ke bawah pun tergiur iming-iming tersebut. Berdasarkan hasil investigasi tim jurnalis Al Jazeera yang dimuat dalam film dokumenter berjudul Forced to Scam Cambodia Cyber Slaves, ribuan orang dari berbagai negara di dunia diketahui telah dipaksa bekerja di Kamboja
untuk menipu korban lain dan kerap mengalami kekerasan oleh perekrutnya. Pria dan wanita mudah diperbudak, disiksa, dan dipaksa untuk menipu. Mereka tidak bisa melarikan diri, bahkan jikalau ketahuan, mereka akan disekap berhari-hari dan dipukuli dengan tongkat listrik. Masuknya investasi Cina secara besar-besaran itu telah membuat kota di pesisir pantai ini berkembang, yang tadinya dari kota yang sepi kini menjadi kota metropolis kasino yang berbahaya, di mana kejahatan terorganisir dan korupsi berkembang luas tanpa pengawasan. Lengahnya aparat keamanan setempat dalam menyikapi masalah ini menjadikan Sihanoukville terkenal di dunia sebagai pusat sindikat cybercrime yang meraup untung ratusan ribu dolar dari korban-korbannya. Salah satu sindikat penjualan ginjal jaringan Kamboja dari Indonesia yang bernama Hanim menjelaskan alasan memilih rumah sakit di Kamboja sebagai basis penjualan ginjal dari Indonesia. Alasan itu salah satunya karena sistem administrasi yang dilakukan pihak rumah sakit mudah dan tidak ribet. Bahkan pihak rumah sakit yang melakukan operasi dan transplantasi pun dirasa cukup peduli terhadap para pendonor. Misalnya, setelah pendonor pulang dan kembali beraktivitas di Indonesia, pihak rumah sakit masih sering bertanya kabar dan kesehatan mereka. Menurut Hanim, rumah sakit yang berada di Kamboja itu adalah rumah sakit militer pemerintah. Mulai dari penjaga rumah sakit hingga staf medis seperti perawat adalah tentara. Menurut dia juga, pihak rumah sakit pun sudah tahu terkait sindikat dan transaksi jual beli ginjal ini. Dia meyakini pemilik rumah sakit tersebut terlibat dalam transaksi jual beli organ ini. Para pendonor berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka akan dikumpulkan di kontrakan yang berada di wilayah Cibinong sebelum berangkat ke Kamboja. Setelah sampai di Kamboja, para pendonor wajib melakukan serangkaian tes, mulai dari medical check-up hingga pencocokan DNA dengan pasien penerima ginjal. Baik pendonor maupun penerima transplantasi juga ditangani oleh dokter yang terlihat cukup mumpuni. Menurut Hanim, dokter-dokter ini kemungkinan berasal dari Cina. Dia mengenalnya sebagai Dr. Profesor Chen. Sementara penerima donor kebanyakan berasal dari Singapura, Korea, Malaysia, hingga Indonesia. Setelah pendonor dioperasi, mereka akan dirawat selama kurang lebih 5 hari di ruang khusus yang ada di lantai 4. Jika dirasa sudah sehat, mereka akan segera dipulangkan ke Indonesia. Para pendonor tidak akan dipungut biaya apapun, mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, makan, biaya medical check-up, dan perawatan di rumah sakit, semua ditanggung sindikat. Sindikat perdagangan ginjal dari Indonesia yang berbasis di Kamboja ditangkap aparat kepolisian. Total tersangka ada 12 orang yang ditangkap, 9 orang merupakan sindikat dalam negeri, 1 orang sindikat luar negeri, dan 1 petugas imigrasi berinisial AH. Sementara 1 orang lagi merupakan anggota kepolisian berinisial Aibda M. Sebelumnya, para korban jual beli ginjal ini mengaku bahwa mereka nekat memanfaatkan ini karena kesulitan ekonomi. Mereka datang dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan, bahkan ada yang lulusan S2 dari universitas ternama.